Di pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus di renungan harian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami bersyukur di pagi hari ini di mana Tuhan begitu mengasihi kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa firman-Mu itu menjadi penuntun, penolong, dan memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini, kasih karunia Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat Hari Paskah yang kita sudah rayakan di minggu yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu sungguh tak terselami dalamnya. Kita tidak mampu mencernanya dari pikiran kita, kekuatan kita, dan keberadaan kita sebagai manusiawi. Pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan memberi pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita ini sebagai orang Kristiani yang sudah mengenal secara pribadi Yesus Kristuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, keselamatan kita dari kasih karunia Tuhan. Saat kita memegang konsep kasih karunia Tuhan yang kurang kita pahami dan kita kurang mengerti, sering diperhadapkan dalam pikiran kita. Kita sering merasa lelah, merasa capek dalam menjalani kehidupan ini. Kejenuhan dan kebosanan, bahkan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan menghadapi hari-hari kehidupan ini. Karena situasi dan kondisi
kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, saat kita memegang konsep kasih karunia yang berlebihan, sering kita merasa pintar, bahkan kita meremehkan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Bahkan kita hidup asal-asalan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini menegur dan mengingatkan kita bahwa kita ada sebagaimana ada saat ini, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang kita miliki dan kita alami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, di nats firman Tuhan ini Rasul Paulus memberikan pengajaran dan teguran kepada kita di jemaat Korintus Makedonia, bahwa pengenalan sungguh-sungguh akan kasih karunia Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita hidup dan juga bagaimana kita menerima kasih karunia Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai dampak yang positif, yang baik, kita juga menerima orang-orang di sekitar kita di dalam bersikap dan bertindak di dalam kasih karunia Tuhan. Sikap hidup kita menunjukkan kasih karunia Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati dan dia turun ke dalam kerajaan maut, dan dia bangkit kembali di hari yang ketiga untuk saudara dan saya, bahwa dosa dan maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita menerima kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada juga yang harus kita responi, tindakan belas kasihan yang senantiasa yang kita terima dari Tuhan lewat kasih karunia itu, dan itu juga harus relevan kita mau mengasihi sesama manusia. Kita care dan peduli, saling menguatkan, saling mendoakan, dibangun dengan dasar kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pergunakanlah kasih karunia Tuhan itu. Yang pertama, Tuhan ingin agar kita mengenal kasih karunia-Nya. Firman Tuhan menjadi penuntun kita. Kita sudah mempelajari, kita sudah mengenal secara pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengalami hidup kasih karunia yang dapat dideskripsikan sebagai sesuatu yang baik, yang berguna, yang sebenarnya tidak kita layak kita terima kasih karunia Tuhan itu. Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tuhan memenangkan maut dan dosa itu. Kita terima kasih karunia Tuhan karena dosa pemberontakan kita di hadapannya. Tetapi Tuhan tidak ingat akan dosa pemberontakan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita lewat kasih karunia-Nya
yang tidak bisa dinilai harganya, yang tidak bisa kita hargai dengan harta benda, emas dan perak dalam bentuk apapun itu. Tetapi kasih karunia Tuhan itu lebih besar di dalam kehidupan ini. Allah memberi dengan cuma-cuma kasih karunia-Nya kepada kita, umat yang berdosa. Upah dosa adalah maut dan kematian. Tidak dapat kita menyelamatkan diri kita lewat pikiran, kekuatan, dan keberadaan kita. Kita tidak bisa bayar dengan apapun yang ada di dunia ini, walaupun dengan harga yang mahal. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita menjaga hati, pikiran, dan jiwa kita untuk senantiasa percaya penuh kepada Tuhan. Secara totalitas kita setia dan taat dan mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kasih karunia menjadi saksi, menjadi teladan, dan menjadi berkat dimanapun kita berada dan Tuhan utus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kedua, kasih karunia hanya dapat ditemukan dan diterima adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Secara pribadi kita harus membangun hubungan yang intim, yang baik, lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang layak dipuji dan diagungkan. Tuhan Yesus yang terutama, yang besar di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menulis bahwa kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan pribadi yang terus kita bangun hari demi hari, lewat sikap kita, lewat iman kita, lewat kasih Kristus itu yang ada di dalam hati kita. Kasih karunia tersedia karena Yesus bersedia menanggung dosa-dosa kita, menanggung kemiskinan rohani kita. Kata Rasul Paulus di nats firman Tuhan ini di pagi hari ini, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Yesus memiliki tahta kerajaan surga. Dia yang diagungkan, dibesarkan, dan dimuliakan, tetapi mau miskin demi menyelamatkan kita. Dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Kita diangkat dari lumpur dosa, dari kehidupan maut, sehingga kita memiliki kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan. Yesus dengan sukarela bersedia miskin. Ia merendahkan dirinya menjadi rupa manusia, hidup di antara manusia di dunia ini, dan mau menderita untuk saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini yang harus kita renungkan. Betapa kasih Allah itu sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu telah terbukti. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan kasih karunia Tuhan yang besar itu di dalam hidup kita.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu, sekarang di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi umat tebusannya. Di 1 Petrus 2 ayat 10, Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani di Efesus 1 ayat 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di nats ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, bahwa Tuhan yang oleh karena kita sebagai umat miskin, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita menjadi kaya di hadapan Tuhan, menerima kasih karunia yang tadinya kita tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan, tetapi Tuhan layakkan, Tuhan pantaskan kita menerima kasih karunia Tuhan itu dengan cuma-cuma yang begitu berharga di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu, kita tetap berjuang menjaga iman kita, menjaga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau melakukan segala aktivitas kita. Kita mau undang Yesus Kristus lewat Roh Kudus memimpin menyertai kita, dan kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan aktivitas kita. Tuhan memberkati, dan Tuhan yang senantiasa ada di depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini kami diingatkan bagaimana kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Tuhan, taruhkanlah itu di dalam loh hati pikiran kami, untuk senantiasa kami menjaga hati dan pikiran kami, untuk senantiasa taat dan setia di hadapan Tuhan. Jadikan kami menjadi saksi, menjadi berkat di tengah-tengah aktivitas kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan keluarga kami, bahkan di dalam aktivitas pekerjaan kami, di kantor, dan dimanapun Tuhan percayakan kami. Jadikan kami sebagai duta kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam duka, karena banyak hal yang mereka hadapi dalam situasi kondisi yang sulit, mari Engkau hiburkan, berikan kekuatan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Inang tahu gak, di tanggal 15 Juni nanti kita ada acara apa? Tahu, acara drama musikal. Benar Inang, jangan lupa dibeli tiket konser drama musikal kita ya. Oke. Berapa harga tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum. Beli tiketnya di mana? Untuk tiket bisa beli di panitia atau Simpawik masing-masing. Jangan